Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita seringkali kepikiran dengan perkataan orang, kepikiran dengan perlakuan orang, kepikiran dengan hal-hal yang terjadi, sampai cemas, bingung, kacau, khawatir, stres. Seringkali kebanyakan dari kita ini kepikiran dengan hal-hal yang sebenarnya kita belum tahu ujungnya sampai mana. Mikirin hal yang akan terjadi di masa depan. Ngapain kita pikirin? Yang lebih parah lagi, mikirin perkataan buruk orang lain. Yang sampai ke bawah mimpi, ke bawah tidur. Akhirnya badanmu sendiri yang rusak. Apalagi kalau kita ini diperhadapkan dengan masalah-masalah tertentu dan kita coba mulai bereaksi. Mikir jelek, ngomong jelek, bertindak jelek. Itu yang lebih parah. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengendalikan diri dalam kondisi yang ruwet, yang bingung, yang kacau. Bapak Ibu, kekristenanmu yang sejati harusnya muncul ketika engkau ngadapin masalah, ketika engkau ngadapin tekanan, ketika engkau ngadapin himpitan, ketika engkau diperlakukan buruk, ketika engkau direndahkan, tidak dihargain, dihianati, dikata-katain, dituduh dan difitnah. Harusnya pikiranmu tetap seperti pikirannya Kristus, tindakanmu pun seperti tindakannya Kristus. Harusnya, tapi kebanyakan orang melakukan hal-hal yang konyol, bertindak konyol, berpikiran konyol. Coba sekarang kita akan buka di kitab Ayub pasal yang ke-20 ayat 1-3. Maka Jofar, orang Naamah menjawab, ini biasaan orang tuh kayak begini nih. Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab. Kalau ada apa-apa, cepat jawab. Harusnya kita punya dua telinga, lebih banyak mendengar dulu, dicerna dulu, ditimbang dulu, dipikir dulu. Tapi kebanyakan orang, pikiran-pikiran yang muncul langsung diomongin, mendorong aku menjawab. Karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku. Tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Kebanyakan kalau orang dihina, diperlakukan buruk, dikata-katain jelek, bukan ditimbang lagi. Langsung pikirannya mendorong menjawab dengan tidak sabar, nggak ada pengendalian diri, jawabnya tidak berakal budi. Kelihatan bodohnya. Banyak orang Kristen sikapnya seperti ini loh. Ketika dihina langsung bereaksi, nggak terima, marah, ngambek, ngamuk. Jawabnya tidak punya akal budi dan tidak pengertian. Kelihatan bodohnya. Sudah gereja, sudah pelayanan, sudah jadi hamba Tuhan. Kalau dalam hal ini engkau nggak bisa mengendalikan pikiranmu, engkau hanya menunjukkan betapa bodoh dan tidak ada pengendalian diri. Kebanyakan orang ketika ditegur, dihina, direndahkan, disakiti, diperlakukan buruk, mendapat hal yang tidak enak, langsung pikirannya langsung menjawab dengan tidak ada akal budi dan tidak adanya pengertian. Menunjukkan tidak ada penguasaan diri. Rileks saja. Saya sudah berkali-kali berkata bahwa hidup kita ini nggak ditentukan oleh perkataan orang lain dan penilaian orang lain. Orang lain tuh bebas ngomong. Karena kita nggak bisa rem mulut orang, kita nggak bisa atur mulut orang, dan kita nggak bisa jagain mulut orang. Orang bisa ngomong bebas apapun yang dikatakan. Tapi kan kita harus bisa mengendalikan diri. Kita harus bisa menguasai diri. Toh kalau kita mau jawab, kita jawab dengan pengertian. Nggak mungkin kita mau jawab sembarangan dan sembrono. Nggak mungkin kita mau jawab dengan hal yang konyol dan hal yang nggak mungkin mau kita tunjukkan emosi. Kalau engkau masih menunjukkan emosi dan amarahmu, bukti engkau nggak ada pengendalian diri sama sekali, nggak ada penguasaan diri. Tidak ada pengendalian diri sama sekali. Coba kita akan lihat perkataan Elifas ini di Ayub pasal yang ke-15, mulai ayat yang pertama. Maka Elifas orang Teman itu menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Kalau orang berhikmat, pasti jawabnya itu dengan penuh pengetahuan. Bukan dengan pengetahuan yang kosong atau ngisi pikirannya dengan angin. Nggak ada bobot, nggak ada kuasanya, nggak ada otoritasnya. Memang kalau orang fasik itu
Sudah tahu kebenaran tapi nggak menghidupin kebenaran. Kata kitab Amsal 10 ayat yang ke-20, lidah orang benar seperti perak pilihan. Artinya lidahnya orang benar itu berharga dan bernilai. Tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya, nggak ada harganya, nggak bernilai pikirannya orang fasik itu. Kita ini bukan orang fasik loh. Kita ini orang yang ngerti firman. Kita orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita orang yang kenal Tuhan. Makanya pikiranmu harus diisi dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Supaya ada nilainya dan ada bobotnya. Kita Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Orang bodoh itu tumpul pikiran. Nggak bisa mencerna segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Gampang panik, gampang stres, gampang bingung. Kalau gampang panik, gampang stres, gampang bingung, hidupmu kacau loh. Hidupmu tidak berserah kepada Tuhan dan kau nggak percaya sama Tuhan. Bagaimana mungkin hidupmu penuh dengan kekacauan dan cemas, bingung, nyemasin hal yang nggak penting, mikirin hal yang nggak penting. Orang-orang model kayak gini gampang stres, gampang sakit, antibodinya lemah, pikirannya mikirin hal yang sepele, bukan mikirin perkara-perkara yang di atas. Bapak Ibu, kalau pikiranmu gampang penuh dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dan gampang ngomong sembarang, mulutnya lo ngomongnya sembarangan, seperti nggak disekolahin itu. Gampang ngerendahin orang lain, gampang nyakitin orang lain, pikirannya buruk terus melihat segala sesuatu. Melihat segala sesuatu, kalau terjadi dalam hidupnya selalu cari kambing hitam. Bukan mau berkaca, kenapa kok ini terjadi dalam hidupku? Apa yang harus aku perbarui, apa yang harus aku perbaiki? Harusnya berkaca kepada kejadian dan terjadi apa yang terjadi dalam hidupnya. Bukan cari pembenaran diri dan nyalain orang lain. Orang-orang bodoh ini kerjaannya nyalain orang lain, merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, padahal bodoh. Pikirannya jelek, pikirannya negatif, pikirannya busuk. Nah, orang-orang model kayak begini ini susah sekali ditegur dan dinasihatin. Karena apa? Kalau melihat dari kacamatanya dia selalu semua orang itu salah. Semua orang itu jelek dan dia sendiri yang paling benar. Bapak Ibu, kalau engkau nggak bisa mengendalikan diri dengan baik, apa yang terjadi? Engkau dikuasai oleh pikiran-pikiran yang nggak selaras dengan Kristus loh. Akhirnya apa? Pikiranmu yang ngontrol dan mengendalikan, akhirnya tindakanmu pun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berapa banyak orang alami seperti ini? Hidupnya ngawur, hidupnya sembarangan, hidupnya sembrono, hidupnya ngaco, dipenuhi ketakutan. Harusnya kita ini ya, semakin hari kita semakin menyelaraskan pikiran kita dengan pikir Kristus. Coba sekarang kita buka di Kolose pasal yang ketiga 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kamu orang Kristen yang sudah lahir baru, yang percaya dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu, mulai hari ini harusnya kamu mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, dan mulai hari ini pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Harusnya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran yang di bumi itu penuh kekhawatiran, cemas, bingung, mikirin masa tua. Ngapain masa tua belum terjadi kok? Jalani hari-harimu setiap hari bersama Tuhan. Serahin sama Tuhan. Tanggung jawab dengan seluruh yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Jangan mikirin yang Bapak Ibu tidak tahu jalan keluarnya. Jangan mikirin kejadian yang belum terjadi. Buat apa? Malah cemas, malah bingung, malah kacau, nanti mendatangkan sakit penyakit. Beberapa hari yang lalu saya dengar ada seorang yang benar-benar hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, cemas, bingung, bahkan stres kalau ketakutan itu datang dalam hidupnya. Dan ketakutan itu tidak jelas ujungnya mana. Tiba-tiba tangannya gemetar seperti orang kena Parkinson. Tidak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan.
Kenapa orang seperti ini? Karena tidak bisa menaklukkan diri sepenuhnya di dalam Kristus. Kita ini punya Tuhan, kita ini menyembah Tuhan, kita ini memiliki kebenaran. Kita tahu kenapa kok kita harus menaruh pikiran kita ini kepada Kristus. Dan kita mencari perkara yang di atas supaya pikiran kita selaras dengan pikirannya Kristus. Bukan sembarangan, bukan sembrono, bukan semau kita sendiri. Banyak orang dunia tidak tahu bagaimana menaklukkan pikirannya sehingga pikirannya mengembara kemana-mana. Mau mati takut, kena sakit takut, masa tuanya takut, semuanya dipenuhi dengan kecemasan, takut anak-anaknya hidupnya belangsak, takut masa tuanya nggak ada yang ngurusin. Kita ini kenal Tuhan, kita punya Tuhan, Tuhan yang menjagain kita loh. Makanya mulai hari ini, apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan, suatu hari kau akan tuai. Mulai tabur kebaikan, tabur hidup benar, tabur hidup kudus, tabur hidup takut akan Tuhan. Masa tuamu suatu hari akan menuai dengan semua apa yang kamu perbuat dan kamu lakukan. Hari ini belajar memberi hati sepenuhnya kepada Kristus. Mulai menyelaraskan pikiran ini pada pikiran Kristus. Ada pikiran yang penuhi dengan pikiran cabul, pikiran porno, pikiran najis, pikiran kotor, pikiran busuk, pikiran jelek, pikiran negatif. Pikiran-pikiran itu hanya mendatangkan sakit, penyakit, dan penderitaan dalam hidupmu. Tidak pernah mendatangkan damai sejahtera dalam hidupmu. Dari pikiran itu kalau bisa sampai menguasai dirimu, ujungnya apa? Bukan damai sejahtera, tapi sakit, penyakit, dan penderitaan. Makanya kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikirannya Kristus. Di Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirannya seperti apa sih sebenarnya? Coba buka di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar yang dipikirkan. Yang nggak benar nggak usah dipikirin. Perkataan orang jelek kok dipikirin. Perkataan orang yang busuk kok dipikirin. Buat apa? Perkataan yang memaki, merendahkan, menjelekkan, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, dibuang. Mulai hari ini mikirkan pikiran sesuai yang sejalan dengan kehendak Allah. Semua yang benar itu yang perlu dipikirin. Semua yang mulia, kalau nggak mulia nggak usah dipikirin. Semua yang adil, kalau nggak adil nggak usah dipikirin. Semua yang suci, kudus itu yang perlu dipikirin. Itu penting. Yang kotor dibuang. Semua yang manis, pikiran yang manis, yang maitin, yang jelekin, yang lukai, nyakitin, buang. Bapak Ibu, kalau pikiranmu penuh dengan kekhawatiran, kecemasan hari ini, buang. Mulai pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Pikiran orang lain yang buruk nggak usah dipikirin, pikiran orang lain yang nyakitin nggak usah dipikirin, pikiran suamimu yang pikiran jelek merendahkan nggak usah dipikirin. Pikirkanlah yang manis saja, perkataan yang manis, perkataan yang membangkitkan, perkataan yang memuji, semua yang sedap didengar. Itu yang perlu dipikirin. Yang nggak sedap didengar nggak perlu dipikirin. Perkataan makian, cacian, itu nggak perlu didengar. Lupakan saja. Kita mau dengar semua pikiran-pikiran, perkataan-perkataan yang sedap didengar. Dan kita pikirkan perkataan yang sedap didengar itu. Semua yang disebut kebajikan dan semua patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau Bapak Ibu engkau sering mendengar perkataan buruk dari suamimu, dari istrimu, dari orang lain, dari bosmu, dari siapapun lah perkataan negatif itu, dibuang. Mulai arahkan pikiranmu sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Mulai perkatakan janji Tuhan. Jangan diingat-ingat perkataan orang. Berapa banyak orang lebih seneng ingat-ingat perkataan buruk orang lain, bahkan sampai diingat bertahun-tahun. Dan gak ada gunanya sama sekali, membuat engkau tambah kepahitan. Orang itu kepahitan gara-gara apa sih? Seringkali dengar perkataan buruk orang lain dan disimpan di dalam hatinya. Mulai hari ini perkataan buruk itu dibuang, minta Roh Kudus buang, dan mulai lepaskan pengampunan. Dan kita pun juga harus menjaga lidah bibir kita untuk ngomong yang baik, yang manis tentang orang lain. Ini yang kemarin kita pelajarin. Kita ngomong yang sedap didengar, yang membangun, yang membangkitkan, yang membuat orang itu dipulihkan, bukan perkataan buruk. Toh kalau kita ada
Dengar perkataan orang yang memperkatakan kita buruk, jelek, negatif, busuk, jahat. Nggak usah disimpan, tapi kita buang. Mulai hari ini kita pikirkan perkataan-perkataan tentang janji Tuhan. Kita pikirkan tentang bagaimana Tuhan berkata atas hidup kita, tentang masa depan kita. Bapak pun, kalau engkau melihat suamimu belum bertobat, atau istrimu belum bertobat, atau anakmu belum bertobat, perkatakan janji Tuhan. Jangan kamu perkatakan kelakuan buruknya dia. Tidak akan mengubahkan apa-apa. Perkatakan yang baik. Kalau engkau sedang ribut dengan orang lain dan orang lain memperlakukan engkau buruk dan jelek, nggak usah diingat-ingat perkataannya. Pikirkan yang sedap didengar, patut dipuji dan disebut kebaikan. Kalau engkau bisa benar-benar menaklukkan pikiranmu kepada Kristus, engkau jadi orang yang kuat, kokoh, teguh. Orang boleh ngomong apapun, orang boleh bertindak apapun, orang boleh memperlakukan kamu seperti apapun, tapi kamu tetap rileks dan enjoy. Karena kamu nggak pernah mikirin perkataan orang, fokusmu kepada perkataan Tuhan. Perkataan tentang Kristus atas hidupmu. Perkataan tentang firman Allah atas hidupmu itu apa. Janji Tuhan atas hidupmu apa. Engkau jadi orang yang enjoy. Orang mau jempalitan, maki, fitnah, tuduh, nggak usah pusing. Kita pikirkan perkataan Kristus. Kalau ada orang berkatakan buruk, tolak dalam nama Yesus. Kita fokus kepada janji Tuhan. Amin. Kalau engkau bisa menang di area sini, hidupmu penuh dengan damai, bahagia, sejahtera. Nggak gampang sakit hati, nggak gampang tersinggung, nggak gampang marah. Kalau engkau gampang marah, sakit hati, dan tersinggung karena kamu sering mikirin perkataan buruk orang lain, dan kamu simpen dalam hatimu, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu renungkan dan pikiran. Perkataan busuk itu kan sampah. Perkataan buruk itu kan seperti kotoran. Terus kamu simpan di dalam hatimu. Tidak heran hatimu pun juga busuk. Akhirnya apa yang keluar dari mulutmu? Perkataan yang busuk. Kelakuan yang buruk. Karena apa? Dengar perkataan orang, direnungkan, disimpan di dalam hati, tidak heran engkau juga sering memperkatakan buruk tentang orang lain. Kalau engkau suka nyimpan perkataan buruk orang lain dan kamu simpan di dalam hatimu sampai kamu marah, tersinggung, kesel, jengkel, kepahitan, dan sakit hati, kamu simpan, pasti kamu pun juga akan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan, merendahkan, melukai orang lain. Artinya, kamu sudah hidup di dalam dosa, hidup di dalam kesalahan yang harus diubah hari ini. Ngapain nyimpen sampah? Kita buang sampah, kita isi dengan pikiran Kristus. Baru hidupmu jadi berkat. Tidak heran ada orang-orang yang ngomongnya busuk, ngomongnya jahat, ngomongnya jelek, ngomongnya negatif. Ternyata dia selama ini simpen hal yang busuk. Bukankah Alkitab katakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati? Kalau hatimu busuk, yang keluar dari mulutmu pun busuk. Ngapain kamu mau simpen hal yang busuk dalam hatimu? Serahin sama Tuhan, biar dikuduskan, disucikan. Supaya engkau hidup dibenarkan di dalam Kristus dan ngalami berkat. Hidupmu berkemenangan. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Hari ini bertobat, balik sama Tuhan. Sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Kristus. Maka Tuhan akan ubahkan hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Kau nikmatin hidup di muka bumi dengan enjoy, relax, santai. Karena apa? Kamu memasukkan pikiran Kristus. Berpikir seperti Kristus berpikir. Bertindak seperti Kristus bertindak. Tidak dipengaruhi oleh perkataan buruk orang lain. Tidak dipengaruhi oleh perkataan jelek orang lain. Kamu fokus dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Enjoy aja. Hidupmu akan panjang umur, sehat dan sejahtera. Sekarang kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-19. Apabila bertambah banyak pikiran di dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ini perkataan orang yang hidup di dalam Kristus. Pikirannya sesuai dengan Kristus, nggak stres, nggak bingung. Kalau banyak pikiran, serahin sama Tuhan. Renungkan janji Tuhan, perkatakan apa yang Tuhan katakan. Perkatakan janji Kristus atas hidupmu, baru Tuhan akan berikan penghiburan. Engkau bisa tenang, engkau bisa menghadapi badai. Tenang kalau engkau berjalan sama Tuhan.
Tapi kalau pikiranmu dipenuhi dengan pikiran duniawi, malah makin banyak pikiran, makin kamu nggak bisa tidur. Akhirnya makan obat tidur, migrain, sakit datang mendatangimu, penyakit banyak. Makanya belajar ini, menaruh pikiran ini pada Kristus. Di Mazmur 139 ayat yang kedua, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan itu ngerti kok pikiran kita. Sebenarnya apa sih yang kita pikirkan? Kalau kita mikirkan Kristus, harusnya ada damai sejahtera, sukacita dalam hidupmu. Tapi kalau pikiranmu itu mengembara kemana-mana, engkau nggak taklukkan ya, susah loh. Orang yang nggak bisa menaklukkan pikirannya itu bisa mengembara kemana-mana. Doa pikirannya kemana-mana. Ibadah di gereja pikirannya kemana. Belajar menaklukkan. Kita harus menaklukkan pikiran kita ini kepada Kristus. Kalau tidak, pikiran ini mengembara. Orang yang dikuasai oleh pikirannya, apa yang terjadi dalam hidupnya? Ngawur kelakuannya. Dikontrol pikirannya. Bukan dikontrol oleh pikiran Kristus, tapi dikontrol pikirannya sendiri. Tidak heran orang-orang kayak begini dikuasai oleh ego dan hawa nafsunya. Emosinya lebih utama. Amarahnya yang lebih menonjol. Kelakuan buruk dan karakternya jelek sekali biasanya. Tapi kalau pikiran kita ditaklukkan kepada Kristus, kita memiliki pikiran Kristus, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita menjadi orang-orang yang menikmatin kebaikan, kasih setia, dan anugerah Tuhan. Karena Tuhan mengerti semua yang di dalam pikiran kita. Makanya hari ini kita izinkan Tuhan menyelidikin pikiran-pikiran kita yang di dalam kita itu apa. Di Mazmur 139 ayat yang ke-23, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selama ini kita izinkan Kristus menyelidikin pikiran kita apa tidak? Hari ini izinkan Roh Kudus menyelidikin pikiranmu sampai kedalaman batinmu. Kalau tidak sesuai dengan Kristus, masih dipenuhi dengan pikiran jahat dan pikiran busuk, bertobat, serahkan sama Tuhan. Pikiran penuhi dengan kecemasan dan ketakutan, serahkan sama Tuhan. Pikiranmu tentang kekhawatiran dan negatif, jelek terus. Bahkan kalau engkau pikiranmu jelek, engkau susah lo percaya sama Tuhan. Bagaimana engkau bisa percaya dengan Tuhan? Kalau pikiranmu busuk dan jelek, hari ini, mulai taklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Sekarang buka di Efesus pasal yang 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Efesus 4 ayat yang ke-23. Coba kita buka ya. Kenapa kok kita harus mengizinkan Tuhan mengoreksi kita dan memperbaharui di dalam roh dan pikiran kita? Syaratnya bagaimana? Yaitu di ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Makanya kita harus menanggalkan manusia lama kita yang tidak sesuai dengan Kristus. Manusia lamamu itu seperti apa? Coba koreksi diri, dipenuhi dengan kepahitan enggak manusia lamamu? Kegeraman, kemarahan, pertikaian, tukang fitnah, tukang ngamuk, susah mengampuni, perbuatanmu jahat, gampang mencuri, tukang bohong, mulutnya kotor, mulutnya jahat, pikirannya negatif, itu manusia lama itu harus ditanggalkan. Kita mengenakan manusia yang baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Pikiran kita pun harus selaras. Baru kita selaraskan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Perlahan-lahan pikiran kita ini diperbaharui hari demi hari, selaras dengan Kristus. Di Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Orang yang berjalan bersama Kristus setiap hari, pikirannya seperti pikiran Kristus. Tindakannya, ucapannya pun seperti kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang kayak begini pasti jadi berkat, ditempatkan dimanapun juga. Sekalipun menghadapi masa sulit, tekanan yang hebat, goncangan yang hebat, tapi engkau tahu
engkau dijagain dan lindungi Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak pernah muncul rasa cemas, tidak pernah muncul rasa stres. Karena kamu menyelaraskan pikiranmu dengan pikiran kerajaan Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini sejalan dengan Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, kita bergaul intim dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan proteksi, Tuhan jagain, Tuhan lindungi, Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti jamin masa depan kita. Dengerin baik-baik. Kalau di masa lalu Tuhan sembuhkan, di masa lalu Tuhan cukupin, di masa lalu Tuhan berkati, di masa lalu Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan perkara-perkara ajaib di masa yang akan datang. Tuhan akan lakukan lebih lagi. Karena kebaikan Tuhan di masa lalu adalah jaminan masa depan kita. Amin. Enjoy jalan sama Tuhan. Hari ini belajar ya. Lebih tenang, lebih rileks ngadepin apa-apa. Ditimbang dengan baik. Diukur dengan baik. Jangan sembarangan dan jangan sembrono. Saya berdoa, Bapak Ibu semakin tenang. Kalau engkau diperhadapkan dengan keadaan kondisi apapun, engkau tenang, rileks, enjoy. Karena engkau tahu bahwa Tuhan pengendali hidupmu. Tuhan yang kontrol, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya atas hidupmu. Amin. Rest in the presence of the Lord. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang mampu sampaikan. Pekerjaan bisnis usahanya, Tuhan berkati hidupnya, Tuhan ubahkan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit, orang yang mengalami kelemahan tubuh, taruhkan tangan kananmu di bagian yang sakit. Kamu berdoa orang-orang yang sedang sakit, stroke, tumor, ginjal, penyumbatan pembuluh darah, asam urat atau penyakit apapun. Aku berkata oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Aku berdoa urapan kesembuhan saat ini turun dari ujung rambut sampai telapak kaki, dan kuasa itu mengalir. Orang yang lumpuh, hamba-Mu berdoa, jalan dalam nama Yesus. Orang yang buta melihat, yang tuli mendengar. Kamu lepaskan pengurapan kesembuhan saat ini turun mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu melimpahi hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bagi-Mu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore
Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo santekini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maganamaya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. Adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan. Igiri bien nanamoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami.
menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.